Kita buka minggu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Dan di belakang. Selamat pagi. Pagi. Oke, senang sehat. Yes. Tadi Pak. Oke. Pelari. Iya. Tepuk tangan. Lama nggak masuk. Ya, diulangi lagi. Enggak ya. Ya, semoga pagi ini semangatnya menular sampai nanti malam. Nggak ada capeknya. Capek nggak Bu? Sampai nanti malam. Semangat terus nih Bung ya. Bismillah, kita sehat selalu. Ya, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sejenak agar apa yang kita lakukan bisa bermanfaat, kita bisa sehat semua, lancar acaranya. Monggo berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, untuk pagi ini kembali lagi dengan dokter. Namanya ingat nggak Bu? Dokter Sinten? Dokter Brandon, ya, Brandon. Apa perlu kenalan lagi? Brandon Salim. Hah? Benar. Ya, sama-sama ganteng. Ya, monggo Dok, dimulai aja. Oke. Tepuk tangan untuk Dokter Brandon. Selamat pagi Ibu-Ibu. Sehat semua ya. Oke. Kembali lagi dengan saya. Bosan nggak Pak kamu Bu? Udah tepat nih. Oke. Sambil menyampaikan materi, nanti disiapin pertanyaannya ya. Oke. Sebentar ya, sambil nunggu ini, nunggu lebarannya. Oh ya, oke. Oke, Ibu-ibu, hari ini topiknya mengenai kegawat daruratan diabetes mellitus. Kenali, cegah, tangani dengan tepat. Oke. Jadi hari ini materinya lumayan berat karena ini banyak pengetahuan medisnya. Oke. Pertama-tama kita lihat di halaman ini ya. Ini ada gambar. Jadi ini yang pertama itu adalah ada semboyan di bawahnya. Ini kayaknya Mbak Sari yang bikin. Jaga kesehatan dan jangan lupa pesanku, 4 sehat kamu sempurna. Oke.
Kita mulai ya. Yang pertama-tama, kegawat daruratan diabetes itu apa sih? Nih, ada di sini. Kondisi serius akibat komplikasi akut dari diabetes mellitus. Jadi komplikasi akut itu komplikasi yang terjadi cepat dan berbahaya buat tubuh. Ya, cepat dan berbahaya, namanya komplikasi akut. Ini ada dibagi 4, tapi sebenarnya mereka berkaitan. Yang pertama hipoglikemi atau gula darah terlalu rendah. Ini yang sering ada keluhan di poli umum itu kadang habis minum obat gula rasanya gemeter, keringat dingin, lemes. Nah itu namanya hipoglikemi. Terus yang kedua ada hiperglikemi. Berlawanan dengan hipoglikemi dia kelebihan gula. Nah kalau kelebihan gula ini biasanya tanda-tandanya dehidrasi alias sering minum, sering pipis, sering makan, kayak tanda-tanda penyakit gula. Terus dari dua ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu ketoasidosis diabetes dan juga sindrom hiperglikemik hiperosmolar. Nah, namanya susah-susah kan, Bu? Nah, ini nanti akan dijadikan satu biar nggak bingung, biar nggak terlalu berat. Yang ketoasidosis kita singkat KA, yang hiperglikemik hiperosmolar kita singkat SHH. Oke. Sebenarnya 2 ini adalah komplikasi akut yang paling parah dari gula. Kalau yang DKA itu ketika gula darahnya di atas 250. Tinggi sekali ya. Kalau yang SHH itu gula darahnya di atas 600, lebih parah lagi. Nah, kadang mungkin ada teman atau saudara yang gula darahnya sampai di atas 600 itu udah masuk SHH. Cuma tetap dua-duanya adalah komplikasi yang sangat berbahaya. Ini kalau tidak mendapat perawatan yang tepat dan tepat itu membahayakan nyawa. Jadi bukan lagi kayak komplikasi gula yang bisa diremehin. Kalau udah sampai 2 ini udah keadaan darurat. Jadi nanti kalau ada teman atau keluarga yang mengalami 2 hal ini, nanti ciri-cirinya dijelasin di belakang. Pokoknya kalau ada yang mengalami 2 hal ini, langsung ke kontak darurat. Nih, yang di sini. Jadi urutan pertama itu kontak bantuan medis itu adalah rumah sakit alias IGD. Karena kalau udah sampai komplikasi akut yang di keadaan SHH itu perlu infus dan juga pemantauan monitoring yang ketat. Maka dari itu yang pertama harus dilakukan jika memiliki akses atau ada ambulan atau mobil langsung bawa ke IGD. Bukan ke klinik atau ke dokter umum ya, IGD langsung. Kedua, kalau sampai rumahnya jauh banget dari rumah sakit, mungkin ada tetangganya dokter atau perawat baru ke tenaga medis. Tapi tetap nomor 1 ke IGD ya. Oke. Ketiga baru puskesmas dan pos kesehatan kalau sampai nggak ada rumah sakit. Oke. Terus pentingnya kontrol juga. Yang pertama yang harus kita lakukan untuk mencegah komplikasi akut itu cek gula darah secara rutin. Kalau di klinik Dasmen kan tiap bulan ada tuh data cek gula darah yang sebulan sekali ya, yang malamnya puasa. Itu alangkah baiknya seiring bertambah usia ya dipergunakan fasilitas dengan baik. Jadi walaupun badannya ngerasa sehat, ya coba aja dicek gitu loh sebulan sekali supaya ketika terdeteksi ada istilahnya ada peningkatan atau kelainan bisa segera ditangani. Terus konsumsi makanan sehat, olahraga teratur, minum obat sesuai anjuran dokter untuk yang memang sudah dirujuk ke rumah sakit dan dapat obat rutin. Dan yang terakhir, dari stres berlebih. Oke, ini halaman pertama udah. Lanjut ke halaman yang kedua, yang ini Ibu. Oke. Ini di halaman kedua DKA dan SHH kita jadikan satu ya, biar nggak bingung. Nanti kalau dipecah lagi bingung. Intinya dari penyuluhan hari ini itu tujuannya supaya ibu paham ciri-cirinya komplikasi akut gula dan gimana caranya menangani jika terjadi ke diri, teman atau keluarga. Itu ya. Oke. Jika terjadi DKA dan SHH, segera cari pertolongan medis urutan seperti tadi. Terus ciri-cirinya. Kalau ada DKA dan SHH, nomor 1 itu mual muntah. Nomor 2, napas cepat dan berbau seperti aseton.
Nah, aseton itu apa? Aseton itu adalah penghapus kuku. Ya, atau kalau lebih umum itu kayak aroma buah yang manis. Jadi kalau ada orang aromanya itu kayak buah manis dan dia kayak memang pasien gula, itu kita wajib curiga dia sedang kena komplikasi akut. Napasnya berbau aseton atau bau buah yang manis. Ya, itu ingat baik-baik. Terus kebingungan atau koma. Kebingungan atau koma tuh walaupun pasiennya masih melek, tapi dia mengalami penurunan kesadaran. Jadi kayak orang kebingungan, linglung. Nah, itu juga berarti dia lagi mengalami komplikasi akut juga. Terus denyut jantung meningkat, keringetan, dan juga lemas badannya. Oke. Jadi kalau ada orang dengan kebingungan terus napasnya bau aseton, itu kita boleh curiga ke arah komplikasi akut dari gula. Oke. Terus gimana caranya penanganan daruratnya? Jika terjadinya hipoglikemi, yang tadi yang gemeter, lemes, keringetan, seperti yang di polium sudah disampaikan, biasanya kita kasih teh manis hangat. Jangan sampai salah, hipoglikemi dan hiperglikemi itu beda. Kalau hipo kekurangan, kalau hiper kelebihan. Harus dibedain. Nanti jangan-jangan hiperglikemi dikasih minum teh, malah makin tinggi. Yang hipoglikemi ciri-cirinya lemes, berdebar-debar, keringat dingin, sama nggak bisa sadar penuh gitu pasiennya. Oke, kalau udah yakin itu hipoglikemi, baru dikasih minuman manis, buah-buahan atau jus buah seperti madu. Nah, kalau sampai tidak sadar, langsung telepon ambulan. Itu yang hipoglikemi. Oke. Terus lanjut ke yang hiperglikemi. Nah, ini hiperglikemi itu seperti gejala gula pada umumnya, tapi dia lebih parah. Kalau gejala gula itu kan penyakit gula kan banyak pipis, banyak makan dan sering lapar ya. Nah, kalau hiperglikemi ini dia itu sampai benar-benar kehausan mencari air, sampai benar-benar haus banget rasanya. Itu bisa terjadi karena gula darahnya itu tinggi sekali, sehingga darahnya itu kental. Nah, kalau darah kental, tubuh ngirim sinyal ke otak itu buat mencari air. Tujuannya apa? Supaya gula darahnya itu tercairkan di dalam pembuluh darah itu tercairkan. Makanya dia rasanya pasien itu kayak benar-benar istilahnya sampai ngais-ngais air lah, sampai haus banget. Itu berarti dia hiperglikemi. Beda ya, kalau tadi hipo kan lemas, kalau ini haus sekali makanya. Itu kalau udah yakin itu hiperglikemi, penanganannya ya diberikan cairan. Tapi alangkah baiknya kalau memang pasien lagi hiperglikemi, kalau memungkinkan memang di rumah sakit diberikan cairannya lewat infus. Kalau nggak keburu atau sambil nunggu ambulan lama, nah kita bisa kasih air putih lebih banyak. Digerojok air putih lah. Tuh. Nanti di rumah sakit pun sama. Dia infusnya akan digerojok. Jadi bukan infus yang ada, tapi infus yang langsung dimasukin. Awalnya langsung dimasukin, baru nanti dilanjutkan tetes. Gitu. Oke. Terus untuk menghindari hiperglikemi, sebelum hiperglikemi kita bisa cek gula darah rutin ke dokter atau puskesmas. Kalau gejala memburuk sudah ke rumah sakit ya. Kurang lebih sama lah ya itu penjelasannya. Oke. Terus kalau di Jasmine 2 seperti yang tadi disampaikan, ada pelayanan konsultasi kesehatan. Misal ibu memiliki kekhawatiran atau kecurigaan di tubuh ibu. Kok saya sekarang jadi sering pipis ya, kok jadi sering lapar. Nah itu sebelum lanjut dari konsultasi, nanti akan disarankan untuk cek gula rutin 1 bulan sekali. Dan ada juga kuota untuk cek laborat komplit 6 bulan sekali. Ya. Oke. Terus, nah kalau misalnya sudah tahu cara penanganannya, nanti ibu bisa sampaikan ke keluarga dan juga rekan-rekan. Kalau penanganan ini nggak boleh sampai terbalik. Kalau terbalik, istilahnya ternyata hiperglikemi, udahlah dikasih teh hangat, itu akan lebih parah. Ya, intinya ingat-ingat kalau hipo ini pusing, lemas, gemeter, keringat dingin. Kalau hiper hausnya berlebihan. Ya, jangan salah. Terus kesimpulannya kalau ada keluhan yang sangat akut itu mencari pertolongannya berurgensi ya. Oke, materinya sudah cukup. Mungkin ada pertanyaan? Oke, monggo Ibu.
gulanya nggak tinggi ya. Sudah loh. Saya gulanya nggak tinggi, tapi saya itu kalau malam tuh sering pipis itu sering sekali tuh. Dari jam 9 sampai jam 12 itu lebih dari 7 kali. Setiap setengah jam. Dewi ada pertanyaan. Ibu Dewi terakhir cek berapa? Kemarin itu belum ada 1 bulan di posyandu. Hasilnya berapa ini enggak? Kapan sih? Gula darah sewaktu yang puasa nggak? Nggak puasa ya. Jadi ada pertanyaan dari Bu Dewi. Bu Dewi setiap pengecekan tidak pernah ngerasa gulanya tinggi, tapi kalau malam pipisnya selalu banyak, gitu loh. Itu kenapa? Sering, agak banyak sering. Sering, frekuensinya sering berarti ya. Oke, kalau gula darah, kalau penyakit gula itu dia ada namanya trias, poliuri, polifagi, sama satu lagi, pokoknya banyak makan, banyak minum, sama banyak pipis. Itu tiga-tiganya harus terpenuhi. Jadi kalau dan gula darah yang tinggi itu belum bisa diklasifikasikan sebagai penyakit gula. Bukan cuma polidipsi, banyak pipis, itu berarti dua lainnya nggak terpenuhi. Yang banyak makan sama ikan itu belum ada gitu. Jadi itu masih aman, belum termasuk penyakit gula. Apalagi labnya kan menunjukkan kalau gula darah sewaktunya masih dalam batas normal. Itu. Nah, untuk kenapa kalau malam itu lebih sering pipis? Karena kalau malam itu tubuh itu punya hormon ADH. ADH itu bahasa Indonesianya ya, hormon pipis. Hormon pipis itu kalau dia suhunya tinggi akan lebih sering pipis. Gak cuma ibu semuanya. Tapi ibu merasakan kalau ibunya lebih sering pipis. Nah, itu. Jadi hormon ADH itu terpicu ketika perubahan suhu mengarah ke suhu yang lebih rendah alias dingin. Itu yang menyebabkan kenapa malam itu lebih sering pipis. Bukan disebut glycerin itu bukan beda. Beseran itu kalau di istilah medis itu nggak ada seperti kebagi dua. Nah, beseran itu seringnya ya itu tuh karena infeksi saluran kemih. Kalau saya lihat orang-orang keluhannya Beda lagi ya. beda. Saya kok sering pipis tapi pipisnya dikit-dikit. Nah, itu infeksi saluran kemih tuh. Pipisnya banyak. Pipisnya banyak juga. Ya, itu karena hormon ADH tadi. Memang normalnya itu orang kalau suhu dingin memang pipisnya lebih banyak daripada suhu ruang. Jadi kalau usia karena semakin tua tuh. kalau semakin tua itu harusnya turunannya ini Bu, pipisnya malah nggak sadar, ngompol. Karena otot apa namanya otot di kandung kemih itu kan semakin lemah. Jadi kalau masih muda ngerasain pipis bisa tahan. Kalau waktu udah tua ngerasain pipis langsung keluar. Harusnya kalau udah tua keluarnya itu. Saya sudah tua lagi. Kalau saya rasa untuk Ibu Dewi itu masih terkait hormon ADH tadi. Jadi kalau misalnya malam itu kan ada anjuran yang baik itu minum itu 1 hari 2 liter tubuh. Kalau bisa nggak lebih dari 1 hari. Kecuali Ibu minum obat penting ya, itu dikit nggak apa-apa. Pokoknya kalau sakit gula itu memenuhi 3 trias. Banyak makan, banyak minum, sama banyak pipis, ya. Banyak makan, banyak minum atau haus sama pipis. Kalau baru 1 dan gula darahnya itu masih normal, itu belum bisa dikatakan gula. Intinya gitu. Oke, ampun. Ada lagi, mungkin 1 lagi. Jadi foto. Munggah.
Namanya Ibu Sinten Bu? Buah Yuningsi. Oke. Ada pertanyaan dari Buah Yuningsi terkait pengecekan gula. Kasusnya Buah Yuningsi itu kalau cek gula darah puasa itu 80, terus kan ada cek lagi namanya GD2PP yang 2 jam setelah makan itu cuma 90 gitu ya Bu ya. Itu apakah normal? Betul ya Bu pertanyaannya ya? Oke, kalau 80 ke 90 itu masih bisa dikatakan normal. Jadi pemeriksaan gula itu sebenarnya ada 3 Ibu, GDS, GDP, dan GD2PP. GDS itu yang cek sewaktu tanpa puasa, GDP itu cek yang puasa 8 jam, yang biasa 1 bulanan di sini. Sama satu lagi ini yang lumayan jarang dilakukan, itu GD2PP. Yaitu habis puasa, makan, terus 2 jam dicek lagi. Kalau pertanyaan Ibu Dewi ini, Ibu Ayu Ningsi, ini GD2PP normal atau tidak gitu kan ya? Karena habis makan terus dulu, nah itu kan turun nilainya di sini masih normal. Kecuali setelah makan malah turun. Berarti ibu itu ada kemungkinan sedang mengonsumsi obat gula dan mengalami resiko hipoglikemi. Kalau masih naik dan naik ke 10 walaupun dikit ya, dan naik ke 10 itu masih bisa dikatakan normal. Penyakit yang GD2PP itu nya nggak normal, selain hipoglikemi itu ada nanti dia ada kelainan penyerapan di usus. Misal ibu makan banyak banget, naiknya cuma di bawah 10 atau enggak malah nggak naik sama sekali. Nah itu penyakitnya akan mengarah ke kecurigaan di proses pencernaan dan penyerapan nutrisi. Ya, jadi nggak apa-apa selama itu naik walaupun cuma 10 poin itu masih bisa dikatakan normal. Ya. Oke. Udah. Yang penting kita udah bisa bedain mana hipoglikemi dan hiperglikemi dan tahu penanganannya. Kalau ada komplikasi akut itu langsung itu ya Bu ya. Sekian. Tepuk tangan untuk Dr. Brenda. Terima kasih intervensi kesehatannya. Semoga kita semua terhindar dari yang namanya hipo atau hiperglikemi. Jadi harus stabil deh gula darahnya. Nanti bisa cek gula darah di klinik Jasmine 2. Setiap hari melayani dari jam 7 sampai jam 9. Dari jam 9 pagi. Monggo persiapan untuk senang. Diangkat. Saya coba bapak pulang. Apa didangi? Iya dong. Iya dong. Bapaknya kok sebut dong. Saya belum tengah jalan-jalan. Dong. Iya, aku ya dapat enggak jadi mau. Yo, enggak kamu siapa? Biasanya ini ala Takutnya itu ya dong. Ayo Bu, rapatnya selesai. Maju Mbak, maju. Siap, gerak. Tendangkan 2 tangan, gerak. Luruskan. Depan, depan,
Lihat depan, urutan depan. Ya. Geser ke kiri. Geser ke kiri. Ya, ke kiri. Awas loh. Gerak. Hati-hati. Hadap kanan, gerak.